Selamat hari Minggu, Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat beribadah dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi konteks bacaan kita pada hari ini, Matius 24 ayat 42 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah mendengarkan dari teks yang kita baca pada saat ini mengenai hidup berjaga-jaga, hidup waspada, berjaga-jaga mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang sudah dekat, yang sudah semakin dekat. Semua situasi, keadaan yang sedang terjadi pada saat ini tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tiba-tiba, tetapi semua mengingatkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat dan sudah sangat dekat. Untuk itu kita perlu berjaga-jaga, waspada mengenai kedatangan Tuhan itu. Apa yang terjadi pada saat ini membuat kita berjaga-jaga, mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, waspada bahwa dunia ini bukan tempat kita selamanya, bahwa dunia ini bukan untuk tempat hidup selama-lamanya, tetapi sementara. Kalau Tuhan izinkan hidup hanya 70 sampai 80 tahun. Tetapi di bawah itu, di bawah 70 sampai 80 tahun itu sudah banyak sekali yang mati tanpa menikmati 70-80 tahun. Tapi hari-hari ini Tuhan ingatkan kita lewat peristiwa-peristiwa ini, penyakit yang mewabah pada saat-saat ini. Tuhan ingatkan kita untuk berjaga-jaga. Tuhan ingatkan kita waspada. Tuhan ingatkan kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Jangan sampai terlena dengan dunia ini. Jangan kita sampai sama dengan dunia ini. Hanya memikirkan dunia ini, hanya bertekuk lumus dengan dunia ini. Tetapi ingat, bukan tempat kita selamanya dunia ini. Berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan sama seperti kedatangan seorang pencuri. Pencuri tidak pernah memberi aba-aba atau peringatan untuk dia datang dalam rumah kita. Kalau itu terjadi, sudah pasti kita berjaga-jaga. Sudah pasti kita akan membuat suatu penjagaan yang sangat ketat. Tetapi ini tidak seperti itu. Kedatangan Tuhan tidak seperti itu. Tetapi saya percaya bagi orang yang berhikmat, bagi anak Tuhan, bagi jemaat Tuhan, setiap situasi, kondisi yang Tuhan izinkan terjadi pada saat ini mengingatkan kita berjaga-jaga, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Jangan sampai kita terlelap. Jangan sampai kita sama seperti dunia ini, hanya memikirkan dunia ini. Sebab dunia ini bukan tempat kita selamanya. Hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak kita duga-duga kedatangannya.
Dalam kitab Wahyu, kalau kita baca mulai dari pasal 6, pasal 7, pasal 9, ada banyak malapetaka yang Tuhan izinkan terjadi melanda dunia ini. Kitab Wahyu adalah kitab akhir zaman, kitab pengwahyuan akhir zaman. Di dalamnya ada banyak peringatan-peringatan Tuhan. Siapa tahu salah satu apa yang terjadi pada hari-hari ini adalah mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga, waspada. Ingat, dunia ini bukan tempatmu selamanya. Dunia ini bukan tempatmu selamanya. Untuk itu engkau harus mempersiapkan dirimu, berjaga-jaga, berjaga-jaga untuk engkau berpindah dari dunia ini. Sebab dunia ini hanya tempat berkemah sementara. Persiapkan dirimu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, untuk menghadap Tuhan Yesus, Bagaimana engkau sudah mengisi kehidupanmu selama ini? Bagaimana engkau sudah mengisi kehidupanmu selama ini? Apakah engkau sudah seperti Tuhan katakan, kamu telah dibeli dengan harga lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di kitab Yesaya 43 ayat 7 juga dikatakan, tujuan kita diselamatkan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Apakah hidup kita telah mempermuliakan Tuhan? Apakah hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Sebab untuk itu kita diselamatkan, untuk itu kita dipanggil. Bukan hanya untuk kesenangan diri kita sendiri, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan yang telah memanggil kita itu. Saya percaya kalau engkau sudah memenuhi tujuan hidupmu, engkau sudah memenuhi tujuan panggilan hidupmu untuk memuliakan Tuhan, engkau tidak perlu takut situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak takut. Sebab apapun yang terjadi, kita sudah berjaga-jaga. Sebab kematian tidak dapat kita elakkan. Kematian tidak dapat kita hindari. Kematian kemanapun kita bersembunyi, kematian tetap akan mengejar kita. Itu begitu jelas dikatakan firman Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menahan kematian, menghindari kematian. Kita semua akan menghadap kematian. Rasul Paulus berkata, kematian adalah keuntungan dan hidup bagi Kristus. Mati keuntungan. Kenapa Rasul Paulus berkata kematian adalah keuntungan? Sebab dengan kematian dia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebab dengan kematian dia akan tinggalkan dunia yang panah ini, dunia yang penuh dengan kesusahan ini, dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Dia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kesenangan yang kekal, di dalam kebahagiaan yang kekal. Tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada capek-capek. Yang ada hanya kesenangan bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, bagi saya itu adalah mengingatkan saya dan saudara untuk hidup berjaga-jaga. Untuk hidup berjaga-jaga. Supaya kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Hidup beribadah. Hidup membangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, semakin pribadi lepas pribadi. Saya percaya ini melatih kita, saudara, di rumah-rumah untuk hidup beribadah kepada Tuhan, membangun keintiman pribadi lepas pribadi. Tuhan minta itu hari-hari ini. Kita sudah
Kita bersyukur bisa masih beribadah bersama-sama, dan itu penting. Tetapi beribadah pribadi lepas pribadi, membangun hubungan pribadi lepas pribadi, keintiman yang kita tidak umbar dengan banyak orang, hanya kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah bangun di rumah kita? Apa kita sudah bangun itu di rumah kita? Itu yang Tuhan minta hari-hari ini kita bangun. Supaya kita bangun, Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan kita terlelap, jangan terlampau ikut seperti dunia ini, ketakutan yang amat sangat. Ketahuilah, kematian tidak bisa kita hindari. Kematian tidak bisa kita elakkan. Hanya persiapkan dirimu, berjaga-jaga. Kita tidak tahu cara Tuhan menjemput kita. Entah dijemput kita dengan cara pribadi lepas pribadi, lewat apapun, atau dijemput kita lihat kedatangannya bersama-sama di awan-awan, kedatangannya yang kedua kali. Kita tidak tahu caranya bagaimana. Yang penting saya peringatkan kita semua, berjaga-jaga, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Situasi kondisi ini mengingatkan kita berjaga-jaga. Sebab dunia ini bukan tempat kita selamanya. Ada memang banyak yang akan kejadian-kejadian yang semakin aneh-aneh, yang kejadian-kejadian yang semakin menakutkan dunia ini. Itu sudah ditulis dalam kitab Wahyu, sudah diperingatkan dalam kitab Wahyu. Seperti salah satu contoh dari Wahyu 9 ayat 20, firman Tuhan katakan, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan-perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat, berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Ayat 21, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, pencurian. Manusia tidak bertobat. Padahal sebenarnya malapetaka ini Tuhan izinkan untuk kita bertobat, untuk kita merendahkan hati, untuk kita semakin berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Entah cara bagaimana dia menjemput kita, tidak perlu itu. Yang penting saudara dan saya berjaga-jaga, berjaga-jaga, berjaga. Semua ini mengingatkan saya dan saudara, berjaga-jagalah, persiapkan dirimu. Dunia ini bukan tempatmu selamanya. Dunia ini hanya sementara waktu. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita, Bapak Ibu saudara sekalian, seperti perempuan yang bodoh, gereja yang bodoh, 5 yang bodoh itu, sampai ketinggalan, tidak mengerti kedatangan Yesus, tidak mempersiapkan pelitanya. Dia lalai. Jangan sampai seperti itu kita, Bapak Ibu saudara. Persiapkan hatimu, persiapkan dirimu. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menjemput kita. Yang Tuhan ingatkan, berjaga-jaga, berjaga-jaga, Bapak Ibu saudara sekalian, berjaga-jaga. Akan banyak lagi malapetaka yang mengerikan akan menimpa dunia ini. Itu sudah dinubuatkan dari kitab Wahyu. Kengerian-kengerian yang terjadi, tetapi sebenarnya intinya untuk mempertobatkan. Seperti juga dikatakan dalam Wahyu 16 ayat 9, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat memuliakan Dia. Akan banyak lagi. Sebenarnya intinya mengingatkan kita untuk bertobat, mempermuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, juru selamat kita itu, yang telah mati bagi kita, yang telah mengasihi, yang telah berkorban bagi kita, yang telah memberikan nyawanya ganti nyawa kita.
Kita hidup sekarang oleh karena Kristus. Oleh karena Kristuslah kita hidup. Oleh karena Kristuslah kita selamat. Oleh karena Yesus yang menyelamatkan kita, memberi pengampunan, memberi kelepasan, memberi kemerdekaan bagi kita. Dia yang menyelamatkan kita dari kutuk-kutuk hukum Taurat, dari tuntutan hukum Taurat, yaitu maut itu. Dia yang telah menyelamatkan kita. Permuliakanlah Dia. Bertobatlah Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertobat, rendahkan hatimu. Jangan kau keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Bertobat, bertobat. Sebab semua malapetaka yang Tuhan izinkan terjadi, tujuannya untuk mempertobatkan manusia, untuk mengingatkan manusia kembali kepada penciptanya, kembali kepada penyelamatnya. Penyelamatmu adalah Yesus Kristus Tuhan. Yesus yang telah mengasihimu. Yesus, jangan sampai kita menyakiti hati Yesus, tetapi bertobatlah, bertobatlah, rendahkan hati. Kita tidak tahu, berjaga-jagalah. Kita tidak tahu saat mana dan kapan Dia menjemput kita. Kematian tidak bisa kita elakkan. Kita beribadah di rumah memang karena peraturan pemerintah, supaya menahan virus ini jangan menyebar kemana-mana. Tetapi kita tidak tahu. Bukan menghindari kematian kita ada di rumah, bukan menghindari malapetaka kita di rumah. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan. Hanya penting Bapak Ibu Saudara sekalian, berjaga-jaga, waspada, bertobat, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkan diri, bertobatlah, cari wajah Tuhan, bangunlah, bangun kehidupan yang pribadi, panggil Tuhan, berseru kepada Dia dalam segala kesesakan. Oleh karena kejadian ini mungkin ekonomi kita semakin merosot, keadaan kita terancam, tetapi andalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagimu. Andalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Andalkan Yesus yang telah mati bagimu, yang telah bangkit bagimu, yang naik ke sorga bagimu. Yesus yang telah berkorban bagi kita, yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Percayalah, Dia sangat mengasihi, Dia sangat mencintai. Makanya bagi saya, kejadian hari-hari ini mengingatkan kita untuk bertobat, untuk cari Tuhan sungguh-sungguh, untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu, karena engkau akan binasa kalau engkau mengeraskan hatimu. Bertobatlah, berjaga-jaga, waspada, waspada. Sekali lagi saya bacakan konteks yang pertama kita baca. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berjaga-jagalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini peringatan kasih dari Tuhan kepada kita. Tidak ada rencana Tuhan untuk kita mati binasa masuk neraka, tetapi Tuhan izinkan keadaan ini untuk mengingatkan kepada kita, dunia ini bukan tempat kita selamanya, untuk kita berjaga-jaga. Sebentar lagi Yesus datang. Tak bagaimana cara Dia menjemput saya dan saudara, itu tidak perlu. Hanya perlu siapkan diri, berjaga-jaga, bertobat, rendah hati, bertobat, senangkan Tuhan lewat kehidupanmu, muliakan Tuhan lewat kehidupan. Jangan keraskan hati. Kalau Tuhan mengingatkan kita hari-hari ini, jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman yang kami boleh dengar pada hari ini.
Bapa, Engkau ajar kami untuk berjaga-jaga, untuk bertobat, untuk merendahkan hati, berjaga-jaga, mempersiapkan diri kami. Kami tidak mengerti, sebab kematian adalah rahasia, Bapa. Oh Bapakku yang baik, buat kami berjaga-jaga. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang beribadah di rumah maupun beribadah di gereja. Bapakku, Engkau memberkati mereka, nyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka Tuhan. Oleh karena keadaan pada hari-hari ini Tuhan, ekonomi semakin sulit, tetapi Engkau menolong seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati mereka, Engkau menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Jangan permalukan orang yang berharap. Jangan permalukan orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, kerjakan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Jadilah kami jadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.